Hari ini kita sedang berada di Barreskrim. Kami ingin melaporkan beberapa aktor intelektual yang terduga terkait dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Di sini kami bersama Kang Rizal Fadila, Rustam Effendi, Kang Rustam, ini dan Bang Heru. Ini Pak Heru dari UI Watch. Kami semua tergabung di dalam tim pemburu ijazah Jokowi. Kami sama-sama Jokowi kan ya, ijazah palsu. Jadi sekarang kita lihat apakah polisi, apakah aparat ini mereka benar-benar kanan kan sampai kasus atau skandal ijazah palsu Jokowi itu bisa terungkap sampai akhirnya ada pembuktian pengadilan. Maka kita akan terus melakukan advokasi, menggugat, dan hari ini kita was gigi ada tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami tim pemburu ijazah Jokowi telah menyampaikan surat pengaduan masyarakat Dumas ke Kepala Barreskrim Mabes Polri dan diterima dengan surat penerimaan ini. Sudah ada tanda terima, tinggal diproses berikutnya. Nah, kemudian yang kami sampaikan sebagai pengaduan masyarakat. Kenapa pengaduan masyarakat? Karena di sini tim mendorong agar pihak kepolisian aktif melakukan langkah-langkah pemeriksaan, penyelidikan, bahkan nanti sampai ke penyidikan mengenai hal-hal yang kami adukan. Gitu. Dengan pengaduan ini polisi diharapkan aktif, dan tentu kami sebagai warga masyarakat akan membantu proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu esensi daripada pengaduan masyarakat. Nah, dengan ini disampaikannya, saya bacakan saja intinya, bahwa adalah Beator Suryadi, aktivis PDIP, orang pertama yang mengaitkan ijazah Jokowi dengan pembuatan pasar pramuka. Ia menguatkan dugaan terjadinya pemalsuan ijazah pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI pada tahun 2012. Dua, bahwa menurutnya nama-nama yang diduga terlibat atau mengetahui atau pernah mencurigai kejanggalan ijazah Jokowi terkait pasar pramuka, antara lain Andi Wijoyanto, Prasetyo Edi Marsudi, Syarif, Indra, Dani Iskandar, Anggit, David Widodo, Juri Adrianto. Ia juga menyebut keberadaan kelompok Jakarta dan kelompok Solo terkait pendaftaran Joko Widodo ke KPUD DKI Jakarta. Tiga, bahwa dalam wawancara di salah satu kanal, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, mantan anggota BIN, menyebut kepemilikan kios percetakan dan dugaan terkait operasi pasar pramuka mantan Wamen Paiman Raharjo. Ada nama juga yang disebut dengan Ibu Kana Sungkono. Menurutnya ada beberapa yang lain yang bisa dihadirkan sebagai saksi. Sri Rajasa menyebut 10 saksi bisa dihadirkan katanya untuk konteks pasar pramuka ini. Yang keempat, bahwa pengadu masyarakat Rustam Effendi, sebelah saya ini, dalam berbagai media menyampaikan dugaan kuat peran Ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berulang kali menyebut nama Pratikno, mantan rektor UGM yang diduga dalang dari pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Kelima, bahwa Juni 2015 Menristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan pihaknya telah melakukan pelacakan ke pasar pramuka
dan menemukan kiostik yang menawarkan pembuatan ijazah palsu. Ia menyebut di pangkalan data Dikti sudah terdata ijazah palsu sejak tahun 2012. Menurutnya ada sindikat pembuatan yang sulit diberantas sebagaimana sulitnya memberantas korupsi. Yang keenam, bahwa telah ditangkap dan diproses hukum 8 orang pembuat dokumen palsu di Pasar Pramuka, Jakarta pada tahun 2015. Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Irjen Pol M. Tito Karnavian. Ke-8 orang tersebut telah dijatuhi hukuman hingga tingkat Mahkamah Agung. Karenanya telah berkekuatan hukum pasti atau inkrah. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024, Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. 1. Meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2. Pratikno, 3. Eko Sulistyo. 2. Menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan mengklasifikasikan keterlibatannya. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Keenam, mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264, 266 Yungto pasal 55 KUHP lama dan atau pasal 291, 292, 294, 272 ayat 1 dan ayat 2 Yungto pasal 20 KUHP baru serta pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Demikian pengaduan masyarakat disampaikan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Kiranya pihak Bareskrim Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti. Kami lampirkan bukti awal baik video maupun lainnya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yang pengadu 1. HM Rizal Fadilah SH, 2. Rustam Effendi, 3. Haji Heru Purwanto SH, mewakili gerakan tim pembuktian atau pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Lampiran ya, saya sampaikan di lampirannya. 1. Video podcast dialog Beator Suryadi dengan Abraham Samad dalam Abraham Samad Speak Up Juli 2025. 2. Video podcast dialog Sri Rajasa Chandra dengan Darmawan Sepriosa dalam Madiloh Forum Keadilan TV Juli 2025. 3. Video podcast dialog Rustam Effendi dengan Margi Syarif dalam dialog Forum Keadilan TV Mei 2026. 4. Berita dari CNN Indonesia, Menteri Nasir, 2. Laporan kasus ijazah palsu meningkat 9 Juli 2015. 5.
5. Berita dari Detik News. Polisi gerebek pemalsuan dokumen di Pasar Pramuka. 8 orang jadi tersangka. 22 November 2015. 6. Berita Ermol Jatim. Pasar Pramuka kebakaran. Susah melacak asal ijazah Jokowi 21 Juni 2025. Saya kira itu poin penting daripada Dumas ini. Intinya Barreskrim harus melakukan penyelidikan, bahkan sampai ke penyidikan dalam konteks kemungkinan ijazah Joko Widodo itu dibuat palsu dan dibuat di Pasar Pramuka. Oleh karena itu, mari kita fokus sekarang ke Pasar Pramuka. Gitu. Karena itulah pabrik pembuatan ijazah palsu. Dan itu sudah ada 8 orang yang ditangkap, bahkan diproses, bahkan dihukum. Karena pihak Barreskrim harus menyelidiki ulang. Jangan-jangan di antara para pembuat itu membuat ijazah palsu Joko Widodo. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bang Heru dulu, setelah itu Bang Rustam, Pak Marwan, mungkin nanti Bu Kurnia dan lain-lain ya. Menuk juga ya. Bang Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bangga pada hari ini saya bisa bisa bersama-sama dengan sahabat saya Kang Rizal Faga dan Bang Rustam. Untuk diketahui, saya adalah Heru Purwanto yang bersama-sama mereka naik bis ke Jogja dan Solo tanggal 16 April 2025. Bang Rustam duduk di sebelah saya, Bang Rizal di depan saya. Waktu berangkat saya sudah tanya, Kang Rizal, mana bos nggak ikut? Maksud saya ES. Dia hanya senyum aja. Ternyata kita tahu semua, bahkan ternyata ada drama lain. Yang kedua, ketika kita satu bis dari Mas berangkat kita ke Jogja, menjelang kita melewati perbatasan Jawa Tengah, tiba-tiba kita berhenti macet berjam-jam. Lama sekali 3 jam. Akhirnya saya Bang Rustam, coba lihat ada apa? Dia lari, betul nggak Rustam? Dia lari ke depan. Dan ternyata sejam baru dia lapor kasih tahu ternyata ada polisi yang nyegat karena ada truk mogok. Bayangkan truk mogok di pinggir tapi langsung berhenti. Ini kan rekayasa, betul gitu kan? Akhirnya Bang Rustam ngatur, akhirnya bisa berjalan dan kita jalan lagi tapi sudah terlambat. Kita terlambat 4-5 jam ya, sehingga kita nggak bisa ikut bareng-bareng dengan Bang Resur dan sebagainya. Dari situ saya mulai berpikir ini harus dibantu teman-teman kita ini. Kami dari Watch yang selalu mengedepankan veritas, probitas, justisia, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan merasa terusik untuk segera membantu mereka. Apalagi saat ini UI sendiri juga sedang heboh karena Prof. Susi menyampaikan bahwa kampus kami juga sekarang ini sedang kalut karena kasus-kasus yang ada, termasuk intimidasi dari Pratikno. Ada Prof. Susi di situ ada. Jadi saya yang beberapa hari lalu batin langsung saya ikut dan saya gabung dengan mereka dan insya Allah niat baik kita adalah menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marwan dulu katanya. Bu Kurnia. Nah, dia materi pelaporan. Materi pelaporan dulu. Pratikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tim pemburu ijazah palsu Jokowi datang lagi di Barreskrim Mabes Polri dengan masalah yang sama sebetulnya, masalah ijazah palsu Jokowi. Kenapa kami kemari hari ini? Karena kami ini bertiga ini tersangka, masih ada 2 lagi yang jadi tersangka. Tersangka itu pada dasarnya karena kasus ijazah palsu Jokowi, tetapi di kebelakangan hari ini malah dibalikan, kasus pencemaran nama baik. Makanya kami kemarin ingin memfokuskan kembali bahwa kasus ijazah palsu Jokowi ini adalah masalah yang sebenarnya. Ketika kemarin di Mabes Polri, laporan kami dinyatakan kalau ijazah Jokowi itu identik dan asli ya. Identik dengan siapa? Identik dengan siapa? Makanya hari ini kami bawalah contoh-contoh sebagai diduga kuat orang yang membuat ijazah itu.
Artinya apa? Artinya selembar ijazah yang ditampilkan dari TV ke TV hari ke hari, yang katanya ada embosnya, ada watermarknya, ada tanda tangannya. Ternyata ada pembuatnya hari ini, kita hadirkan mereka. Kenapa saya menghadirkan nama-nama tersebut? Antara lain Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, pernah menjabat komisaris PLN. Selanjutnya Pratikno, yang hari ini menterinya rezim sekarang, yang juga adalah salah satu petinggi di UGM. Wali amanah di UGM adalah jabatan tertinggi. Dan Joko Widodo sebagai pengguna ijazah itu. Kenapa orang ini kita bawa? Karena setelah kami investigasi, saya sendiri investigasi, bahwasanya ada kawan kami yang mengakui ikut membuat ijazah itu bersama Eko Sulistyo Di pasar Pramuka. di pasar Pramuka. Setelah saya telusuri lagi, ada orang yang dekat dengan Eko Sulistyo ngomong ke saya juga, itu bukan Eko Sulistyo, tetapi Pratikno. Tadi tugasnya untuk di Pratikno, menterinya Jokowi hari ini. Makanya hari ini dicopot untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, tolong copot Pratikno, karena Pratikno adalah otak pembuat ijazah palsu Jokowi yang pada hari kemarin melakukan sidang di KIP yang harus membuka data Jokowi. Tapi saya yakin Pratikno dengan kekuatannya melakukan banding. Kenapa harus banding? Bongkar dong kalau memang ada ijazah Jokowi. Saya melihat ada ketakutan di UGM pada hari ini. Oleh karena itu saya minta kepada siapapun yang tahu soal ijazah ini, tolong bantu kami untuk bongkar, karena ini kejahatan besar yang dilakukan Jokowi ini. Kejahatan yang di luar nalar manusia. Kejahatan yang saya rasa ini melebihi daripada kejahatan biasa gitu loh. Ini kejahatan terorganisir. Kalau kita melihat bukti-bukti pasti sudah dihabisin, pasti sudah dibakar. Tapi Allah tuh ada di mana-mana. Saya yakin kalau orang-orang yang kita adukan hari ini, ketika ini polisi betul-betul mau memeriksa, mau mendalami, saya yakin pasti dapat, pasti kena orang ini, dan dapat dipastikan bahwasanya memang dibuat di pasar Pramuka. Andai saja ijazah ini asli, pasti sudah diperlihatkan dari awal. Tidak akan disembunyikan di Polda Metro Jaya. Tidak akan membutuhkan begitu banyak saksi, begitu banyak ahli, begitu banyak alat bukti, begitu banyak buzzer, begitu banyak kuasa hukum yang dibayar mahal. Artinya kita harus membuka matanya. Kita bersama-sama meminta kepada aparat hukum, kepada Presiden hari ini, agar kasus ini betul-betul dibongkar. Dan kalau memang Jokowi itu memang terbukti jasanya palsu, orang ini harus ditangkap, diadili, harus katanya harus diambil oleh negara. Kita lihat, dimiskinkan, kita lihat betapa banyak harta keluarganya, anak-anaknya, mantunya, Jokowi sendiri. Masa anak kecil bisa beli partai? Duit dari mana? KPK, BPK harus periksa Jokowi. Pasti ada yang dia korupsi. Pasti ada yang dia lakukan pelanggaran hukum. Seperti halnya dia melakukan. Kenapa kalau dia tidak punya ijazah insinyur dia harus pakai? Apakah dia malu? Kalau dia misalkan tidak punya ijazah, ataukah dia memang seperti insinyur? Saya rasa ini adalah kebijakan daripada Joko Widodo. Oleh karena itu kita doakan Jokowi, apabila pembohongan publik terhadap 280 juta rakyat Indonesia, kita doakan supaya Jokowi dihinakan sehina-hinanya, dihancurkan sehancur-hancurnya, seluruh anak dan cucunya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat membongkar semuanya, dan saya minta kepada institusi Polri jangan melakukan hal yang salah seperti polisi-polisi sebelumnya, seperti Kapolri-Kapolri sebelumnya yang dipakai oleh Jokowi untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan tangan partai coklat. Saya rasa ini sudah berubah. Presiden hari ini bukan Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa.
ini. Jokowi hari ini sampah. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marwan. Habis itu Bang Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya sangat gembira bahwa pada hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan 2 perkara. Pertama, saya tadi ke Polda dalam rangka wajib lapor, ya. Lalu setelah wajib lapor yang merupakan katakanlah kami ini tersandra sebenarnya oleh posisi sebagai tahanan kota ini, ya. Karena kalau Kang Rizal, beliau ini sebenarnya mutawif untuk perjalanan umroh. Itu merupakan tugas sekaligus juga mata pencarian, boleh dikatakan begitu. Tetapi pada hari ini akhirnya tersandra oleh rezim ini, ya. Nah, lalu saya sendiri sebagai pengacara dan ibu rumah tangga sulit melaksanakan tugas saya dan berkoordinasi dengan saudara-saudara saya di kampung, gitu ya. Nah, baiklah. Lalu yang kedua, pada hari ini sebagaimana telah disampaikan akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan Dumas atau pengaduan masyarakat di TAUD tadi, ya, lantai 2. Saya merasa ada panggilan dalam jiwa saya untuk membersamai orang-orang yang sangat berani dan terus berani, yaitu Haji Rizal Fadilah, SH, MH, serta juga ya insya Allah Haji daripada Rustam Effendi, ya, bahwa 2 orang ini adalah saudara saya ex TPUA. Saya menghargai kalian karena kalian adalah ex TPUA yang masih berani dan terus memegang tinggi keadilan dan kebenaran setelah penegakan keadilan, ya, dibandingkan dengan seseorang berinisial ES yang tadinya adalah orang yang mengajak kami untuk mengangkat perkara ijazah palsu ini. Mengajaknya sudah benar karena ijazah palsu itu memang harus diungkap demi bangsa Indonesia ini. Tapi dalam perjalanan rupanya mandek dan keberaniannya hilang yang disebut dengan cooling down, ya. Saya ingin mengatakan, ya, mengapa saya harus menghargai? Tentu Kang Rizal saya hargai, tapi tentu juga dia menghargai juga dalam hal ini Rustam Effendi yang sesungguhnya telah menyebutkan beberapa nama. Menyebutkan beberapa nama, ya, itu apalagi berkaitan dengan peristiwa pidana itu bukanlah hal yang gampang. Ini mengandung konsekuensi pidana. Tapi perlu diketahui dalam ranah Kapolri yang saat ini sedang direformasi dan per Mei 2026 kemarin telah dinyatakan kepada Presiden bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan segera berbenah, berada tetap di bawah, saya tidak bilang ketiak Presiden, ya, tetapi tetap ingin berada di bawah Presiden agar tidak ada Kementerian Keamanan katanya yang hanya mudarat, padahal belum dicoba. Lalu juga melaksanakan modernisasi di mana dilaksanakan Polis 4.0, ya, kemudian juga demilitarisasi di mana mereka menyatakan bahwa insya Allah ke depan kepolisian tidak lagi, ya, bernuansa militeristik, ya, kita lihat saja. Kemudian yang ketiga melakukan restrukturisasi kelembagaan serta profesionalisme. Kalau sudah begini, maka Dumas yang kami lakukan pada hari ini harusnya bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun tidak lancar, makanya kami pilih Dumas, ya. Laporan itu seringkali ditolak. Tapi kalau Dumas, ini masyarakat yang mengadukan, ya. Sudah banyak tokoh-tokoh berbicara. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh adalah yang berbicara Ibu Susi Sudarman, ya. Ini tidak hanya bicara mengenai UGM, tetapi bicara mengenai universitas secara keseluruhan, di mana nama Pratikno ada di situ, ya. Pratikno ini paling sering disebutkan oleh saudara Rustam ini, ya. Ini orang menempati posisi tinggi di kementerian, ya. Dan ini boleh dikatakan 2 periode Jokowi dipakai terus, lalu hari ini dipakai kembali. Tetapi kita lihat rekam jejaknya, ya, bahwa PP nomor 75 tahun 2021 itu diganggu gugat itu, ya, statuta UI, sehingga peran daripada Dewan Guru Besar tidak lagi ada. Guru besar tidak lagi meletakkan norma di atas segala-galanya, di mana UI itulah netral, adil, jujur dan berwibawa. Itu tidak lagi seperti itu, justru masuk atau diberikan peran tersebut kepada Senat daripada UI, ya. Nah, ini luar biasa dan menurut Profesor Susi Sudarman hanya Jokowi yang mampu melakukan hal tersebut. Lalu kalau kita mendengarkan dari Profesor Rias Rasid, Profesor Rias Rasid mengatakan tidak ada yang percaya bahwa ijazah itu palsu. Bayangkan, ya, kami menggunakan kata menduga. Beliau sebagai seorang ahli ilmu, ya, politik dan pemerintahan itu menyatakan tidak ada yang percaya sepanjang orang itu berakal sehat. Apa dasarnya? Banyak sekali. Pertama, Kasmujo yang diakui sebagai pembimbing akademik sudah tidak mengakui bahwa dia adalah pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi, apalagi pembimbing skripsi maksud saya, ya. Lalu yang kedua, tempat yang dimaksud dengan KKN itu sendiri, nilai itu gelap. Yang dikatakan seseorang membawa gitar listrik, mau colok kemana? Orang listrik aja belum ada, begitu, ya. Lalu mengenai ijazah skripsi itu sendiri,
ijazah itu skripsi itu sendiri diperlihatkan sebagai cetakan tahun 2012 bukan 1985 dan lain sebagainya. Dengan demikian kata Profesor Rias Kasid, gantungan-gantungan yang dimiliki Jokowi itu semuanya sudah putus, ya. Itu. Kemudian ada lagi kalau kita melihat Mas Lukas Nuwarso dalam Madilog mengatakan apa? Ini seperti skeleton in the closet, menyembunyikan tengkorak di dalam lemari. Ya, apakah ini tengkorak asli ataukah imitasi begitu. Nah, saya mengatakan apa? Betapa banyak orang-orang yang dilibatkan dalam hal ini, aktor-aktor yang nanti fungsinya bukan mengemukakan ijazah itu adalah palsu, melainkan orang-orang berani yang mencintai bangsa ini akan dikriminalisasi, dimasukkan dalam peradilan palsu, dan kemudian mereka dihukum, dan tiba-tiba ijazah tersebut disulap menjadi asli. Ya, nah oleh karena itu peran UGM di sini perlu dipertanyakan. Mengapa UGM begitu ingin ya membantu, memberikan testimoni dan segala macam sehingga Ova Emilia selaku rektor ya lalu melakukan podcast 2 kali? Apa gunanya? Ini kalau kata Pak Profesor Susi Sudarman itu bagian dari kepatuhan, ucapan terima kasih ya. Ini yang bermasalah adalah rektornya, bukan UGM-nya. Nah, oleh karena itu betapa banyak nama-nama yang disebutkan ya, termasuk Bitor Suryadi sebelum saya lupa ini menyatakan bahwa ini mungkin klaim dari PDIP bahwa sesungguhnya pendaftaran tersebut tidak diurus oleh kader PDIP, tetapi diurus oleh tim Joko Widodo. Bitor mengatakan ada 2 jenis dokumentasi, yaitu dokumentasi untuk Solo dan dokumentasi untuk Jakarta. Semua itu diurus oleh orang-orang Jokowi seperti Anggit, Widodo, kemudian siapa lagi itu Eko Sulistyo dan lain-lain sebagainya, sehingga PDIP tidak ikut dalam hal tersebut. Nah, ini seharusnya informasi-informasi yang demikian bukan mencurigai orang yang melakukan dumas. Polisi sebagai alat negara seharusnya melakukan penyelidikan sehingga tuntas, karena Anda milik daripada negara, bukan milik dari suatu rezim. Betul atau tidak? Karena itu mari kita lihat posisi kami saat ini sudah tersangka, ya. Kita akan melihat, bangsa Indonesia sudah melihat pada dasarnya dengan sedemikian banyak kebenaran-kebenaran yang sudah terbuka. 7 persidangan, 4 diantaranya kita menangkan KIP, sebentar lagi KIP Bon Jovi berjuang melawan UGM kembali serta Polri. Kita lihat nanti apakah masih berani memberikan tinta hitam atau menghitamkan dokumen-dokumen tersebut, seperti contoh bukti daripada berkas BAP ya, di mana dihitamkan semua sebanyak 505 bukti. Mengapa mesti dihitamkan? Apa kepentingan Anda untuk menghitamkan tersebut? Nah, ini tadi akan terbuka semuanya insya Allah. Nah, oleh karena itu kami menyatakan bangga dengan para pejuang-pejuang ini. Saya kebetulan tidak masuk sebagai pelapor, tapi saya akan senantiasa membersamai. Kondisi kesehatan tidak memungkinkan saya untuk membersamai Anda, tapi saya bangga. Kau tidak seperti orang yang berinisial ES yang membawa masalah ini, ya. Dia melarikan diri dari hal ini, lari dari perang. Saya menyebutnya seperti itu, ya. Harusnya selesaikan hingga akhir. Tapi kami insya Allah akan menyelesaikan semua ini untuk bangsa dan negara. Lanjut, Bang Marwan Batubara. Siap. Ya, Bang Marwan, lanjut Bang Marwan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau istilah Pak JK tentang gaduh ijazah palsu Jokowi, gaduhnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Memang ini prosesnya melalui pendekatan politik kekuasaan. Jadi bukan politik hukum. Nggak pakai hukum, pakai kekuasaan. Siapa yang berkuasa, maka dialah yang akan menang. Dan musuh-musuh politiknya atau orang-orang yang mencari keadilan, kebenaran, itu justru dikriminalisasi. Itulah fakta yang ada. Karena itu hari ini adalah bagian dari kita untuk terus mengadvokasi masalah ini. Kenapa? Karena kita memang terus berhadapan dengan orang-orang yang memegang kekuasaan itu. Antara lain ada di pemerintahan, di kabinet, misalnya tadi yang dilaporkan itu adalah Pratikno. Kemudian ada juga di penegak hukum, yaitu siapa? Yaitu Polri. Nah, inilah saya kira fakta bahwa politik kekuasaan politik itu telah melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Justru karena itu
kita akan semakin gencar dan tidak akan pernah berhenti untuk terus menuntut tegaknya hukum dan keadilan itu. Antara lain dengan adanya gugatan atau pengaduan masyarakat pada hari ini ke Bareskrim yang mengadukan siapa ya? Tetap salah satunya yang penting itu adalah pentolannya, yaitu pelaku pemalsu ijazah yang namanya Joko Widodo. Kemudian yang kedua adalah Pratikno yang dulu menjadi rektor, kemudian menjadi menteri sekretaris kabinet ya. Kemudian yang ketiga adalah Eko Sulistyo ya, ketua KPUD dan pernah jadi ketua KPUD di Solo. Nah, 3 orang ini memang merupakan harapannya ya, tetap saja fokus kita adalah adanya pengadilan atau peradilan terhadap ijazah palsu Jokowi. Ini salah satu cara. Sebelumnya memang kita sudah menggugat lewat TPUA Desember 2024 yang itu oleh Bareskrim dinyatakan ijazahnya identik, tapi sebaliknya yang melapor itu dikriminalisasi. Oleh apa? Oleh tadi politik kekuasaan. Nah, bisa saja teman-teman yang tersisa 5 orang ini, yaitu Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Bu Kurnia, Mas Rustam, ini bersedia untuk silakan mereka diproses pengadilan. Tapi pada saat yang bersamaan proses juga yang namanya pelaku ijazah palsu, ya kan? Kalau ini hanya berat sebelah, lalu ada upaya untuk deporting, maka ini sesuatu yang akan pasti kita tolak. Ya, jadi 2 hal ini saya kira pertama tadi silakan ada proses pengadilan untuk 5 orang teman kita, tapi lakukan juga untuk Joko Widodo. Kemudian yang kedua untuk polisi supaya juga memproses dumas yang dilakukan. Ini saya kira saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini dulu Pak Yulianto dulu, setelah itu Mbak Menuk, ya terakhir Bang Acam. Bisa mengikuti dulu ya. Bang Yuli, Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kawan-kawan jurnalis, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu, bahwa kita sudah memasuki tahap-tahap perjuangan yang panjang. Sekarang ini kita memasuki tahap untuk kita mengadukan beberapa aktor yang diduga membuat ijazah palsu tersebut. Oh ya, mungkin saya perkenalkan, nama saya Yulianto. Saya salah satu yang pernah disebut oleh Bitor Suryadi. Jadi agak istimewa nih. Kalau yang ini, nah saya pernah salah satu nama yang disebut sebagai tim Jakarta. Tetapi pada saat ini juga saya ingin sedikit disclaimer bahwa pada posisi tahun 2012 saya adalah Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta yang notabene harus independen. Tetapi karena nama saya disebut dan kemudian saya ikut membersamai proses ini, mulai dari persidangan-persidangan di KIP, kemudian juga beberapa kali pertemuan, di beberapa kali podcast saya sudah jelaskan positioning saya. Teman-teman sekalian, hari ini kita masuki tahap yang pencarian kebenaran dan juga keadilan, serta juga kita mendorong agar adanya wujud yang baik bagi seorang negarawan. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang pernah menjadi presiden, artinya dia seorang negarawan, dia harusnya legowo untuk membuka semua atribusi pribadi dia karena sudah menjadi milik publik. Itulah salah satu indikator sikap kenegarawanan. Tetapi sampai hari ini sikap yang kita harapkan tersebut kan tidak terjadi. Oleh karena itu, maka dengan berlarut-larut seperti ini, pada posisi hari ini saya sebagai supporting kepada kawan-kawan yang sedang memperjuangkan kebenaran ini agar bisa terwujud. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mencapai titik kulminasi daripada perjuangan kita ini dengan proses yang adil. Kita harapkan ada proses peradilan di mana akhirnya kita bisa membuktikan apa-apa yang selama ini kita duga ternyata benar adanya. Bahwa
negara kita pernah mengalami suatu kondisi di mana kepemimpinan kita tidak mempunyai persyaratan yang cukup lengkap dalam rangka dia menjadi pemimpin republik. Baiklah teman-teman semuanya, saya rasa itu saja dari statement dari saya, tetapi kita akan sama-sama terus berjuang agar kasus ini bisa selesai dan kemudian juga transparansi, good governance, dan kemudian proses negara menjadi lebih baik akan bisa terjadi. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum memenuh, masih Pak Balionto memenuh dulu ya. Jadi ini Mas Yulianto ini orang yang sejak awal ikut serta, oleh karena itu kesiapan membantu sangat bermanfaat buat kita. Ya. Sekarang memenuh ASM. Ya, terima kasih. Tengah. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Akhirnya kita dengan adanya laporan ini dan tersebutnya ada beberapa orang, saya berharap kegaduhan ini akan segera selesai dan tentu dibantu oleh presiden kita, karena salah satu yang kita laporkan itu sekarang duduk sebagai salah satu dari menteri di pemerintahan ini. Saya adalah wakil rakyat yang mungkin sedikit, tapi saya yakin semua rakyat Indonesia rata-rata ingin negara ini tuh tumbuh berkembang dan dengan nilai kejujuran dan yang selama 10 tahun ini sudah hilang. Memang di dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, pola pikir kita itu sepertinya dirubah. Dimana kalau kita mengadu, pasti yang betul yang ditangkap, yang salah malah bebas. Jadi inilah kita di sini, kita hanya menanyakan, apakah Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak sih Pak? Nah, tapi apa yang terjadi? Harusnya kan ditunjukkan, tapi enggak. Kalau Jokowi itu beda, dia malah menuduh kita ini dengan cara itu kan nama baik dia. Kan kayaknya kurang itu ya, kurang apple to apple. Jadi sekarang ini saya di sini dan saya tidak akan pernah berhenti untuk terus mengawal apa yang sudah dimulai dan kita juga akan mengakhiri. Jangan lupa, ini harus selesai. Jokowi selain mewariskan ijazah palsunya, juga mewariskan anaknya yang sekarang menjadi wakil presiden, yaitu Gibran. Apakah Anda percaya Gibran mempunyai ijazah? Pasti juga enggak. Sama, saya juga enggak. Jangan lagi kita itu terperangkap di perangkap yang sama, yang akhirnya kita akan berkutat dengan ijazah-ijazah. Jangan sampai, dan memang ini harus diakhiri. Dan satu, saya ingin Jokowi memperlihatkan kalau memang ada. Tapi saya semakin kesini saya tidak percaya kalau ijazah itu ada. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini dari Bang Azam. Beliau juga TPUA awal yang dengan kita bersama-sama melaporkan ke Barreskrim. Sekarang melaporkan ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan, sebenarnya ini proses sudah panjang ya. Kalau dihitung tuh mulai tahun 2022 sampai kita melakukan proses yang waktu itu ada TPUA ya. TPUA masih sehat waktu itu. Orang-orangnya, pikirannya semua sehat. Termasuk kita ini TPUA, dari saya sekjen, wakil ketua umum, bendahara umum dan seterusnya. Dan pada saat itu juga 9 Desember tahun 2024 ya, 2024 sudah mengajukan Dumas yang akhirnya pun prosesnya juga saya anggap proses yang tidak baik-baik saja apa yang dilakukan oleh Mabes, karena condong berpihak kepada Solo gitu ya. Akhirnya dihentikan setelah berjalan hampir 6 bulan penyelidikan, dan itu juga aneh ya. Aneh artinya tidak harus dengan cara itu memberhentikannya gitu ya. Bahkan Irwarsum kalau nggak keliru sudah mengirimkan surat akan dievaluasi
pemberhentian itu ya, penyidikan tersebut. Oke, sekarang datang lagi rekan-rekan yang dulu ya pengurus TPUA yang seharusnya TPUA itu nggak ada pembekuan, seharusnya orang yang merusak TPUA itu yang harus dikeluarkan, tapi orang-orang yang di dalam TPUA yang baik, jujur, istiqomah itu tetap harusnya dijaga komitmennya. Nah, pada saat itu dipecat. dipecat yang semua dipecat, yang tidak jelas, dia yang ke Solo kok kita yang dipecat, kan aneh memang. Ya sudahlah, itu keterbalikan cara berpikir. Apapun alasan itu percuma juga akan lakukan perlawanan bela diri, karena memang sudah orang semua tahu, termasuk juga ulama besar itu harusnya ada keobjektifan, artinya tidak harus dibekukan, tapi yang baru itu, yang baik-baik itu tetap melanjutkan, karena itu TPUA itu tim membela ulama dan aktivis. Oke, masuk pada Dumas ya, karena Dumas ini harus ditindaklanjuti oleh rekan SPKT dan penyidik. Yang poin-poinnya ini memang ditengarai sudah beredar cukup luas tentang Universitas Pasar Pramuka. Nah, itu harus dibongkar, dicari tahu, karena banyak sekali yang dilaporkan, yang didumaskan ya dalam bentuk laporan lah, umumnya biasanya begitu. Termasuk salah satu menteri ya, yang sekarang masih aktif, Pratikno ya, orangnya kecil, ya namanya orang kecil. Saya ingat dulu zaman Sayyidina Ali bin Khattab, Sayyidina Ali itu pernah didatangin orang kecil, dia menangis menceritakan bahwa barang-barangnya diambil. Apa jawaban Sayyidina Ali? Pasti yang ngambil orang yang lebih kecil dari kamu. Artinya apa? Bahwa orang kecil ini otaknya lebih pintar dalam hal yang berbeda, bukan yang positif. Oke, masuk pada pasal-pasal yang diajukan. Kalau yang dulu 263, 264 ya, pasalnya KUHP yang masih 881. Tapi sekarang kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal yang dicontohkan itu atau masuk dalam proses laporan itu adanya pasal 20 KUHP baru, pasal 69 itu gelar palsu. Adanya gelar palsu kalau nggak keliru ya. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tentang pendidikan ya nasional. Nah, itu juga harus ditelisik semua, karena ini ancaman pidananya lumayan tinggi loh. Ini 7 tahun loh, nanti ancaman pidananya 7 tahun lah. Memungkinkan kalau untuk ditangkap dan ditahan dan diproses. Walaupun iya, proses-proses pengaruh dari Raja Solo ini masih kuat, ya, pengaruhnya masih kuat. Makanya kalau institusi Polri ini tidak menegakkan proses ini secara objektif, khawatir, ya, merek institusi Polri ini akan menjadi pembicaraan yang kurang baik di mata publik, baik nasional maupun internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Dumas ini bisa ditingkatkan menjadi proses penyidikan, dari SPKT naik ke atas untuk diproses, gitu loh ya. Saya kira nggak ada masalah kok. Kalau kebenaran itu ditunjukkan, ya tunjukkan aja lah. Jangan sampai negara ini dirusak oleh kelompok-kelompok yang sengaja membuat pemalsu dan segala macam, terus memimpin negara. Mau jadi apa? Kalau sudah pemimpinnya palsu, pasti pekerjaannya juga palsu. Nah, kalau sudah bicara palsu, nggak tahu uang halal, pasti uang yang nggak benar yang dicari. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian yang bisa disampaikan ya. Intinya adalah karena pasal-pasal yang dituduhkan ini berkaitan dengan pemalsuan, menyuruh palsu atau menggunakan dokumen palsu sampai gelar palsu itu berangkat tahun 8 tahun gitu kan, sehingga sebetulnya sesuatu yang bisa dilakukan penahanan. Maka kita semua adalah anggap Jokowi dan pilih Jokowi. Intinya itu yang mudah-mudahan saja. Karena ini adalah aspirasi dari masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.